Pemirsa, kalau kita membaca sebuah data mengenai bagaimana masyarakat di dunia ini menggunakan internet, data yang saya punya menunjukkan bahwa Asia menempatkan peringkat tertinggi dunia pengguna internet dengan penetrasinya 45,1%, diikuti oleh Eropa dan setelah itu baru Amerika Utara. Bagaimana dengan Indonesia? Data statistik menyebutkan bahwa dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia, 27%-nya atau sekitar 63 juta penduduknya adalah pengguna internet. Dan Indonesia juga ada pada urutan ketiga dalam Global Consumer Confidence Index di bidang media digital. Berarti pasar kita sangat besar untuk bidang digital ini, tapi apakah kita sudah memanfaatkannya dengan baik? Jangan sampai kemudian tahun 2015 untuk pasar bebas, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang bekerja ataupun membuat pasar tersebut. Kita akan berbincang-bincang mengenai manisnya pasar digital Indonesia. Sudah hadir siang hari ini Ibu Loli Amalia, Direktur Kerjasama dan Fasilitasi Ditjen Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan iptek Kementerian Pariwisata ya Bu, kalau era Pak Jokowi sekarang. Apa kabar Bu? Baik. Senang bertemu Ibu kembali. Makasih. Dan juga ada Mas Wempi Diokta Koto, CEO dari Wardrobe and Oxford dan juga CEO dari Sistek. Halo Tantri, thank you. Apa kabar? Baik. Mas Wempi ini lama bekerja di luar, tinggal di luar juga, tapi kemudian balik ke Indonesia tahun 2012. Benar. Dan sekarang banyak memberikan investasi untuk inkubator bisnis bidang digital. Iya benar, betul, ada ya? sekitar 20 perusahaan digital di Nanti Indonesia. saya akan tanya lebih lanjut lagi karena pasti pengalamannya banyak. Dan juga ada Altwin Wirya, CEO dari Own Games. Yes. Own Games ini ataupun Altwin ini adalah salah satu peserta dari inkubator Business Connect yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk para startup baru, diberikan kesempatan, diberikan juga program-program. Lebih lanjut lagi nanti Bu Loli lah yang akan menjelaskan lebih lanjut. Bu, kita berbicara mengenai pasar digital Indonesia. Kalau dilihat sampai sejauh ini, tadi data yang saya sebutkan kan sebetulnya besar pangsa pasarnya. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakannya secara maksimal? Oke. Kalau kita lihat bahwa semuanya itu ada dasarnya ya, kenapa dibilang bahwa pasar digital Indonesia luar biasa besarnya. Kita lihat bahwa sekarang ini jumlah pengguna seluler di Indonesia itu ada sekitar 297 juta. Okay. Dan kemudian dari 237 ya? 200 ya, dari kalau kita lihat dari jumlah penduduknya sendiri hanya sekitar 250 juta. Tapi kenapa pengguna seluler bisa sampai 296 juta. Itu bukan berarti bahwa jumlah orangnya yang besar, tetapi satu orang mungkin memiliki 2 nomor seluler. Nah, dari seluler itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa adanya perubahan shifting teknologi dari yang tadinya hanya menggunakan telepon itu sebagai alat komunikasi suara. Sekarang kita sudah menggunakannya sebagai untuk data dan sebagainya. Jadi bangun pagi update status dulu. Update status dulu itu lebih penting. Kalau tidak bawa gadgetnya, maka itu akan jadi lebih lebih pusing daripada kalau kita tidak bawa dompet. Oke. Mas Wempi, 2012 kembali ke Indonesia lalu membuat sebuah perusahaan dan bahkan sekarang juga banyak sekali perusahaan digital di bawahnya Mas Wempi. Kala itu memang sudah melihat ya manisnya pasar ini atau sebenarnya seperti apa sih? Ada manisnya, ada pahitnya juga ya. Ya, tapi pasar Indonesia ini sebenarnya populasi Indonesia ini sebesar populasi Eropa semua. Jadinya saya datangnya dari London dan populasi di UK sekitar 70 juta dibanding dengan populasinya Indonesia. Dan saya aja sebagai klien digital dari luar negeri, saya hanya megang satu device aja, satu iPhone aja ya. Begitu masuk ke Indonesia punya berapa sekarang? Saya tetap punya satu, walaupun saya selalu ke luar negeri gitu, saya hanya punya satu. Tapi saya kemarin ini ke Batam dan saya ketemu pengusaha, dia hanya 19 tahun baru mulai, dia sudah punya 3 HP. Saya bingung banget. Jadinya satu untuk nomor pribadi, satu untuk public, satu untuk data. So I was pretty shocked. But ya, peluangnya sangat luar biasa di Indonesia. Sebesar apa sih? Seluar biasa apa sih kalau dilihat? Ya, jadinya dari kacamata pebisnis. Ya, jadinya bisa dibanding dengan Amerika. Justru Indonesia ini selalu di top 5 dalam semua ranking digital dan ranking social media. Jakarta adalah nomor 1 Twitter City. Jadinya di ibu kota yang paling banyak tweet itu di Jakarta. Dan nomor 4 Bandung. Dibanding New York dan London di mana-mana gitu kan, jadinya Indonesia. Jadi amazed ya sebetulnya kembali ke sini.
I'm shocked. Oke, tadi Mas Wempi ketemu CEO umur 19 tahun, kalau saya ketemu CEO usia 20-an tahun juga nih. Ada Eldwin yang ada di depan saya. Startup dari On Games. Cerita sedikit tentang On Games ini. On Games ini game developer, tapi kita dari hari pertama udah fokus di pengembangan kekayaan intelektual. Soalnya kita sadar bahwa intelektual di Indonesia ini karakternya jarang ada yang baru ya, dan kita mau coba fokusin pengembangan karakter-karakter baru melalui media game. Oke, nanti saya akan tanya juga, karena tadi sudah disebutkan Bu Loli, ada manisnya. Wow, I was shocked. Ternyata pasarnya hebat banget, tapi ada pahitnya. Apa pahitnya? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, manisnya pasar digital Indonesia itu yang kita perbincangkan pada siang hari ini. Saya akan langsung ke Mas Wempi karena saya tertarik. Tadi katanya saya mau masuk industri pasar digital Indonesia ini manisnya sangat manis, tapi ada pahitnya juga. Kenapa masih ada pahitnya, Mas Wempi? Apa yang terjadi? Ada pahitnya juga. Itu tentang edukasi, mendidik dan educate pengusahanya. Saya kasih contoh dikit ya. Itu ada satu startup perusahaan yang kita investasikan 1 miliar atau berapa, hanya sedikit miliar. Oke, sedikit ya. Iya, hanya ya diinvestasikan. Karena buat digital miliar. memang sedikit mungkin ya kalau. Iya, benar, itu sedikit. Tapi 1 minggu setelah diinvestasi, 2 foundernya beli BMW. Nah, bukan dimasukin untuk jalankan dan meningkatkan dan bangkitkan perusahaannya, tapi beli BMW gitu kan. Jadinya ya gitu, harus diajarkan bagaimana kita ada foresight dan long vision untuk perusahaan, bukan untuk yang yang cepat dan yang instant gitu ya. So it's about encouraging them to invest in their business. Bu Loli, ini kalau kepahitan seperti yang disebutkan oleh Mas Wempi dijawab seperti apa oleh pemerintah? Ada vision ya, maksudnya ada hal yang big picture yang lebih besar. Karena kita 2015 tuh menghadapi tantangannya bukan hanya antara kita orang Indonesia loh. Banyak Mas Wempi lain yang akan masuk ke Indonesia. Justru itu, jadi kami melihat bahwa sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan nation brand. Nah, nation brand ini sebenarnya keluarnya mungkin dari IP-nya teman-teman para pelaku kreatif ini. Kalau mereka bisa mengeluarkan IP yang bagus, berkualitas, dengan sendirinya orang akan bertanya, oh ini dari mana sih Indonesia? Dengan demikian brand Indonesia juga akan naik. Nah, tapi masalahnya adalah mereka ini sangat sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan pada saat mereka mau mengembangkan IP tersebut. Ini permasalahannya, dan kebanyakan kalau di luar negeri itu mereka mendapat bantuan dari pemerintah. Berarti kalau Indonesia seperti apa, Bu? Nah, kalau di Indonesia yang kami lakukan adalah program-program seperti misalnya Business Connect, kemudian inkubator bisnis, seperti itu, yang mana kami bantu teman-teman ini bagaimana caranya mereka bisa pitching kepada investor, ataupun mereka bisa mendapatkan mentor yang skala internasional bahkan seperti itu. Salah satunya sudah hadir di sini. Jadi ini ketika tadi Bu Loli menjelaskan ada Business Connect, ini dapatkan apa sih sebetulnya, Win? Perubahan apa yang terlihat? Ya, jadi selama ini kan kita udah jalan 2 tahun, terus udah 2 tahun menang berbagai macam perlombaan, makanya bisa diundang sama Ibu Loli dan Kementerian Parekraf. Di sana sebenarnya kita ngejalanin dengan pede kan selama ini, karena kita tidak mengerti gitu apakah yang kita lakuin benar atau salah. Tapi semuanya terjalan begitu baik gitu, semuanya berjalan begitu lancar, dan gak ada guideline buat ngasih tahu kita sebenarnya kamu bisa lebih loh daripada ini. Jangan cuma berhenti sampai di sini, jangan puas di sini. Dan di sanalah yang benar-benar saya dapetin di bisnis. Misalnya saya ini percaya banget sama kemampuan public speaking saya. Saya sempat jadi dosen, saya dulu ketua himpunan, jadi saya pede dengan public speaking saya. Tapi ternyata ketemu mentor yang sangat keren di sini gitu. Jadi itu benar-benar pertamanya saya mempertanyakan gitu, saya beneran bisa public speaking gak sih? Kalau dari segi bisnisnya sendiri, itu kan public speakingnya. Kalau dari segi bisnisnya sendiri? Sebenarnya ada relasinya juga ke bisnisnya juga ya. Gimana cara kita ngelakuin public speaking ke investor, gimana kita ngelakuin yang namanya pitching dan segala macamnya itu. Tapi ada juga dari belajar finansial di sana, belajar juga kekayaan intelektual, gimana kita ngelindungin yang udah kita buat dan yang segala macamnya. Industri digital ini kan berubahnya sangat pesat, termasuk juga anak-anak muda sekarang sudah mulai ke arah sana. Mas Wempi melihatnya anak-anak muda Indonesia seperti apa sih, kan menjadi mentor juga ternyata kan? Unbelievable, amazing. Dan Eldwin ini luar biasa, karena saya sudah lihat transformasi Eldwin
pada awalnya, sebelum Business Connect dan sesudah Business Connect. And his confidence, percaya dirinya dan achievementnya udah. Tapi ada banyak kan element lainnya banyak Iya, kan, dan semuanya sekarang seperti dari itu Business kan. Connect itu sudah sempat diundang ke Finland, ke Helsinki, ke Barcelona, sudah kemana-mana untuk representasikan Indonesia. So he's achieved a lot of different things. Dan the government has asked me to inspire, untuk memberi inspirasi kepada anak-anak, untuk mengajar mereka. Tapi justru pada akhir hari itu saya yang dapat inspirasi dari mereka. Jadinya saya ngerasa nggak fair banget gitu kan. Jadinya saya yang bermanfaat, mereka yang rugi gitu kan. Bu, tapi berbicara soal ini win-win solution. Kalau tadi masalah yang ya Bu Loli kemukakan yang paling utama mungkin pendanaan juga menjadi masalah yang perlu dipecahkan bersama. Kalau pendanaan di luar dari pemerintah, misalnya juga ada crowdfunding atau kami ingin itu crowdfunding, saya lihat saat ini adalah salah satu solusi atau alternatif bagi para pelaku ekonomi kreatif kita mendapatkan pendanaan, terutama bagi yang produknya itu intangible. Nah, karena kalau dari bank mereka tertutup ya, karena mereka harus menyerahkan kolateral, di mana karena mereka startup, mereka belum memiliki 4 hal yang mana ada tanah, rumah, kemudian kendaraan bermotor dan juga usia juga 19 tahun kan. Mereka nggak punya itu. Kemudian juga dari pihak perbankan sendiri juga masih memiliki kesulitan untuk memvaluasi suatu produk. Dan terutama yang misalnya game dan sebagainya, apakah nilainya 500 juta, apakah nilainya kedepannya akan dilakukan tidak sih Bu untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga dana mungkin bank dan sebagainya? Nah, kalau perbankan untuk merubah itu kan tentunya harus melalui undang-undang mungkin Mbak Menteri. Dan itu agak lama prosesnya. Yang kami usahakan adalah melalui crowdfunding platform ini tadi, karena kalau kita lihat itu kan sebelumnya adalah gotong royong, mana memang adalah budaya Indonesia juga. Hanya nama crowdfunding itu datang dari Amerika karena mereka menggunakan IT gitu kan sebagai platformnya. Nah, sekarang kalau kita gunakan crowdfunding platform di Indonesia, maka yang bisa dilakukan adalah sementara ini karena ada 4 tipe, dan 2 tipe yang bisa kita gunakan adalah tipenya donation dan rewards. Dan itu sudah jalan, sudah ada 8 crowdfunding platform di Indonesia. Oh, oke. Sudah 8. Dan sudah ada hasilnya dari situ ya, Bu? Sudah ada hasilnya. Satu dari 7 ini memang adalah lending tipenya. Tapi yang 7 itu donation dan rewards. Oke, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut dan juga bagaimana kemudian di tahun 2015 nanti, karena kita akan bersaing jauh dengan masyarakat internasional. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Mas Wempi, saya penasaran, 2015 sudah sebentar lagi. Apalagi nanti akan ada keterbukaan pasar juga bebas. Trennya itu kemana sih untuk pasar digital? Udah 6 minggu lagi ya. Oke, I see 3 trends. Mungkin ada 3 trend yang sangat penting. Yang pertama adalah the Internet of Things. Of things? Of the Mati Internet maksudnya? of Things. Semuanya gitu. Jadinya semuanya akan connect di internet. Jadinya misalnya tantri lagi di rumah, lagi setrika, terus habis itu lagi buruan ke mobil, gitu kan, dan masih tercolok setrikaannya gitu. Nanti setrikanya bisa komunikasi ke mobil, bilangin bahwa setrikanya masih hidup dan mobilnya harus indikasi. Itu penting buat saya. Mati gitu. Jadinya setrikanya mati. Kok tahu gitu. ya, ngasih contohnya langsung ke saya. Anyway, terus? So itu salah satu. Next one is wearable technology, yang teknologi yang bisa dipakai seperti iWatch, Google Glass dan lain-lain. So that would be very important because not everybody, semua orang mau ngangkat HP kemana-mana atau big device. Dan satu lagi adalah apps dan teknologi yang bisa menghapuskan things from the internet. Maksudnya? Or things that protect privacy. Karena privacy adalah sesuatu yang sangat didebatkan dan hot topic sekarang. Dan misalnya messaging system yang tidak ada, yang bisa akan forever gitu. Delete immediately. Bu Loli, kita Indonesia sudah bisa bersaing dengan apa yang dikatakan Mas Wempi 2015 ke sana tidak sih? Kita bisa seharusnya. Seharusnya berarti belum ya, Bu? Dalam artian talenta anak-anak Indonesia itu memadai untuk hal tersebut. Hanya yang kurang yang saya lihat adalah soft skill. Dalam artian bahwa misalnya mereka menepati janji, membuat satu komitmen gitu ya, atau misalnya cepat
cepat, tidak tertantang gitu ya. Kurang persisten gitu. Ya, kurang persisten ya. Jadi kalau misalnya mereka gagal, loyo ya seperti itu misalnya. Itu yang banyak ditemui. Banyak ditemui seperti itu, atau aduh ini susah sekali ya dapatkan pendanaan. Udahlah, gue jadi dosen aja. Oh udahlah, berhenti deh, stuck dulu deh gitu. Emang gitu ya? Emang gitu? Ada kali ya kasus kayak gitu ya. Tantangannya apa sih sebetulnya, kenapa sih? Iya, namanya bikin bisnis kan nggak gampang gitu. Cuman kalau yang saya pelajari dari Business Connect kemarin, setelah saya jalan 2 tahun, ketemu teman-teman Parekraf, ketemu mentor seperti ini, itu tuh acara jadwalnya beres jam 8 gitu. Kita bisa beres jam 10, jam 11 gitu. Saya sih semangat ngikutinnya gitu. Cuman ketika beres itu ngelihat teman-teman Parekraf, staff dari Parekraf masih semangat, mentornya juga semangat gitu. Ayo kita bisa lebih lagi dari ini, masa pesertanya loyo sih gitu. Jadi sebenarnya itu yang bisa dibangun. Jadi semua saling menyemangati, memotivasi. Jadi sebetulnya modalnya sudah luar biasa. Tapi skillnya, nah menambahkannya seperti apa Bu Nanti? Nah, skillnya ini kalau mereka adalah, makanya ada yang namanya inkubator, Mbak Tantri, itu adalah untuk pendampingan mereka dalam hal meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang bisnis, dan kemudian teknik dan juga legal. Karena legal ini penting juga. Terkadang mereka tidak tahu bagaimana cara membuat kontrak. Sampai misalnya mereka tidak sadar bahwa IP-nya itu sudah diambil oleh pihak yang misalnya tadi mau bekerja sama. Nah ini yang harus juga kita beritahu ke mereka bahwa jangan sampai IP mereka itu diambil. Karena itu kan modal utama mereka. Tapi saya sendiri sangat salut dengan pemerintah Indonesia karena saya sudah bekerja dengan pemerintah dari Amerika, dari Eropa tentang digital inovasi semua gitu kan. Tapi saya lihat pekerjaannya itu proyek-proyek misinya Ibu Loli dan Pak Hariwaluyo dan kementerian, and I am absolutely inspired. They're doing so much untuk membangun ekosistem. Seperti apa sih? Terinspirasi seperti apa? Misalnya itu seperti saya lihat komitmennya Ibu Loli yang pagi, siang, malam, yang kontak sini, kontak sana. Just the whole team is just amazing. Dan like sometimes itu tadi yang dibilang sama Edwin ya. Sebagai orang kita kan skeptik dengan government gitu kan. Ternyata saya nyampe di Indonesia 2 tahun ini and I'm inspired by the Indonesian government. So inspired. Ini pihak investor sudah mengatakan bahwa saya terinspirasi. Kemudian Edwin juga sebagai startup juga mengatakan bahwa ini kalau semuanya bekerja sama seperti ini, saya sebagai startup juga makin tersemangati ini. Nah, berarti pemerintah akan berbuat seperti apa lagi ya Bu Loli untuk kemudian bisa menangkap semangat ini, jangan sampai hilang lagi loh Bu. Yang pasti harusnya ekonomi kreatif harus ada terus ya. Jangan sampai sekarang kan sebagai kementerian kami sekarang katanya akan jadi badan. Nah mudah-mudahan badan ini akan lebih lincah bergerak dan lebih memiliki program-program yang langsung dapat dirasakan programnya itu kepada para pelaku kreatif. Dan memecahkan permasalahan-permasalahan. Nah ini dia Bu, kalau Edwin sudah tertangkap, kemudian Mas Wempi sudah mau menjadi mentor. Nah di luar sana yang belum sudah ada hasil karyanya tapi belum bisa tertangkap oleh kementerian, mereka bisa kemana, bisa apa ya Bu? Kalau misalnya seperti itu, mereka bisa memberitahukan kepada kami data tentang diri mereka, karena kami juga butuh sebetulnya data-data tentang para pelaku di Indonesia ini, pelaku digital atau digipreneurs di Indonesia seberapa banyak sih. Saya tuh tidak memiliki datanya, dan saya kalau punya data sekarang ini adalah dari berbagai kegiatan yang kami lakukan, saya kumpulkan itu sebagai database kami. Jadi misalnya kami sudah mendapatkan sekitar 600 itu karena dari program-program yang kami lakukan dari tahun 2012 hingga hari ini. Dan salah satu hal yang sangat penting dan I really congratulate you for, bahwa ini programnya bukan hanya untuk Jakarta aja. Dan saya ngerasa itu tidak fair banget kalau hanya Jakarta aja. Tapi dengan Ibu Loli, saya sudah kemana-mana di Jakarta, ya udah ke Makassar, udah ke Medan, udah ke dan antusiasmenya sama ya. Dan kena digital ini is global. Tidak ada border, tidak ada batasnya. Tapi Mas Wendy melihatnya antusiasmenya sama ya. Itu anak-anak sebenarnya di perencananya, di schedule-nya kita hanya latihannya untuk 1 jam atau 2 jam, tapi bisa sampai 16 jam. Dan sekolah SD aja nggak sampai sebegitu, pengen keluar kan? Kita sampai malam ya Bu Loli ya, kita sampai malam. Kita cari, benar-benar kita butuhkan. Yang dibutuhkan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi waktu juga yang mengharuskan. Terima kasih banyak. Thank you Edwin, sukses ya. Mas Wempi, thank you, sukses terus Mas Wempi sebagai motivator yang juga motivasi anak-anak muda juga. Dan masih terus mau jadi motivator, dan kembali dulu. Bu Loli, terima kasih banyak. Yang pasti semoga ini menginspirasi Anda juga pemirsa. Siapa tahu Anda memang ingin terjun ke dunia digital. Ini pasar kita masih banyak pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkannya dengan baik? Metro masih akan lanjut dengan Metro Solo sesaat lagi. Terima kasih.